الحمد لله الذي جعلنا من المهديين المتقين، ثم الصلاة والسلام للنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في كل وقت وحين. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أيها المؤمنون المتقون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. ثم اسمعوا مني قوله تعالى في القرآن العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Di Jumat kali ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, yang mana kesempatan ini tak Allah berikan kepada setiap muslim. Maka sewajarnya kesempatan ini kita syukuri, karena kita dipilih oleh Allah untuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan tersebut. Sejatinya bersyukur tak cukup dengan lafal hamdalah saja, karena hakikat dari syukur itu adalah mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan maqam, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh berbagai pakar sejarah dianggap sebagai tokoh yang paling bersejarah, yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana atas pengorbanan beliau, atas perjuangan beliau dengan para sahabat, kita bisa menikmati beragama Islam dengan tentram hari ini. Kemudian tak bosan-bosannya khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa standar kemuliaan seorang manusia di mata Allah adalah garis ketakwaannya. Semakin bertakwa kita kepada Allah, maka semakin mulia kita di mata Allah. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang relatif singkat ini, kita akan mengkaji tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat Al-Quran yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, bahwa dalam ayat tersebut dituangkan sebuah makna, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan perintah pertama untuk kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umatnya, adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya, ketika prospek kehidupan kita tidak bertujuan kepada Allah, seperti misalnya orang-orang non-muslim yang beribadah kepada patung, kepada berhala, dan beragam keyakinan lainnya, itu artinya
kita belum menjadikan Allah sebagai zat yang disembah satu-satunya. Itu artinya kita durhaka atas perintah Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, menariknya setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah sandingkan dalam ayat tersebut perintah kedua, yaitunya wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini artinya kaum muslimin, perintah berbakti kepada kedua orang tua kita berada setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya derajat berbakti kepada orang tua berada sedikit di bawah derajat beribadah kepada Allah. Dan ada menariknya yang tertulis dalam ayat tersebut kaum muslimin. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak menggunakan kata perintah dalam ayat tersebut. Justru Allah menggunakan kata-kata wabil walidaini ihsana, yang dalam realistisnya bahasa Arab mengatakan bahwa ini disebut dengan jumlah ismiyah, yang mana jumlah ini artinya tidak menerangkan waktu. Maka fahamnya adalah ibadahnya kita dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada batasan waktu. Maka wajar saja tidak akan pernah kita mendengar istilah mantan ayah, istilah mantan ibu, meskipun kita sudah hidup berpisah, meskipun kita sudah hidup di alam yang berbeda. Karena salah satu amalan yang tak akan terputus meskipun nyawa tak lagi dikandung badan adalah doa dari seorang anak yang saleh. Maka kaum muslimin, berdasarkan salah satu rahasia yang Allah selipkan dalam ayat ini, maka sewajarnya bagi kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Selagi perintah yang mereka sampaikan kepada kita masih dalam lingkungan syar'i, maka kita wajib untuk menurutinya. Dalam sebuah hadis Rasul ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Ya Rasul, apa ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Kata sahabat. Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ya Rasul, setelah itu apa amalan yang terbaik di sisi Allah ya Rasul? Yang kedua, Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, berdasarkan dua dalil pendukung ini, kita bisa memahami bahwa kita seorang manusia, kita seorang umatnya Nabi Muhammad sangat dianjurkan untuk menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang barangkali kita sering mendengar, ketika sahabat Uwais Al-Qarni bertanya kepada Rasulullah, dalam hadisnya beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, ayyuman ahakkuhum ayyun nas ahakkuhum bihusni sahabati?" Kata Uwais Al-Qarni, "Ya Rasul, siapa orang yang paling pantas aku hormati seumur hidupku?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." "Thumma man?" Kemudian siapa ya Rasul? "Ummuka, ibumu." "Thumma man?" Kemudian siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Dan yang terakhir, "Thumma man?" Kata Uwais Al-Qarni, "Abuka, ayahmu." Kata Rasulullah SAW. Artinya, orang yang paling pantas mendapat kehormatan dari kita sebagai seorang anak adalah ibunda kita. Setelah itu baru ayah kita. Nah, berdasarkan hadis yang sering kita dengar ini, tersiar sebuah cerita di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika salah seorang sahabat memahami hadis ini, dia berjanji dalam hatinya, dia akan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk berbakti kepada ibunya. Sahabat tersebut bernama Abu Zayyan, dan ternyata dia memang betul-betul mengamalkan hadis ini.
Abu Zayyan sampai usia 60 tahun tak kunjung menikah. Dia tetap bersikukuh dengan rencana awalnya bahwa hingga akhir hayatnya dia akan terus-menerus merawat ibunya. Sampai di usia 60 tahun yang sudah cukup tua renta, yang tentunya lutut tak sekuat dulu, tubuh tak sekokoh dulu. Kemudian setelah itu, karena Abu Zayyan sudah cukup tua, yang sudah cukup susah baginya untuk merawat ibunya, adiknya menawarkan, "Wahai abangku, kakakku Abu Zayyan, bagaimana kalau ibunda kita aku yang rawat? Aku masih muda, aku punya anak-anak, aku punya budak yang bisa merawat ibunda kita." Dan Abu Zayyan tetap kokoh dengan pendiriannya. "Tidak, aku sesuai dengan janjiku bahwa aku akan mendedikasikan hidupku untuk ibundaku. Karena kata Rasul, orang yang paling pantas mendapatkan kasih sayangku adalah ibuku." Kemudian, tak lama kemudian, karena terus berdebat, kedua orang beradik kakak ini mengajukan laporan ke pengadilan agama setempat. Sehingga diperebutkanlah hak asuh atas ibunda tadi antara Abu Zayyan dengan adiknya. Tak lama berselang, minggu demi minggu dilalui, sampailah akhirnya pada sidang putusan. Dan dalam sidang putusan, hakim menyatakan bahwa hak asuh atas ibunda tadi tak lagi pada Abu Zayyan, namun yang berhak mengasuh, merawat dan bertanggung jawab atas itu adalah adiknya Abu Zayyan, karena mempertimbangkan Abu Zayyan yang sudah cukup tua. Dan seketika Abu Zayyan melafalkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Dan Abu Zayyan menghembuskan nafas terakhirnya. Abu Zayyan meninggal sesuai dengan keinginannya ketika ia memperebutkan hak asuh atas ibundanya. Sementara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di Indramayu, Jawa Barat 1 tahun yang lalu, 7 orang beradik kakak, ketujuh-tujuhnya sudah sukses. Ada yang menjadi seorang pegawai, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya. Ketujuh orang beradik kakak ini menandatangani sebuah kertas yang isinya adalah persetujuan bahwa ibunda mereka dirawat di panti jompo saja. Tak satu pun di antara mereka yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk merawat ibunya. Sungguh, hal ini di luar harapan kita semuanya. Ketika seorang ibu sudah mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik kita hingga kita besar, ketika kita besar, justru kita jangankan untuk membalas, untuk membuat hati ibu kita tidak tersakiti saja kita tidak mampu. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan, "Kama tadinu tudan." Seperti apa engkau perlakukan orang lain, maka engkau akan diperlakukan dengan cara yang sama. Apa maksudnya? Ketika kita menjadi orang tua, maka jangan pernah kita mendambakan, mengharapkan memiliki seorang anak yang saleh ataupun salehah sebelum kita sudah menjadi seorang anak yang saleh dan salehah. Sebelum kita perlakukan orang tua kita dengan baik, maka jangan pernah kita berharap anak-anak kita berlaku baik kepada kita. Karena dalam kaedahnya dikatakan, seperti apa kita perlakukan orang lain, maka orang lain akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Maka kalau hari ini kita melihat anak-anak kita tidak mendengar nasihat kita, anak-anak kita tidak mematuhi aturan kita, tidak mau mengikuti arahan kita, sebelum kita salahkan anak-anak kita, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi anak yang patuh untuk kedua orang tua kita? Sudahkah kita menjadi anak yang didambakan oleh orang tua kita? Karena kaedahnya kaum muslimin, kama tadinu tudan. Dalam sebuah kisah diceritakan ketika zaman Khalifah Harun al-Rashid, ada sebuah rombongan dari Syam. Ada seorang tokoh yang bernama Thuwaibah.
Thuwaibah dengan penduduk kampungnya berencana ingin berangkat haji di musim haji. Yang namanya orang zaman dahulu tentu pergi haji tak secanggih zaman ini. Kalau hari ini kita pergi haji dari Indonesia cukup membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam. Sementara dulu orang Indonesia butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai di Makkah. Kembali ke cerita Thuwaibah. Thuwaibah bertempat tinggal di negeri Syam atau hari ini disebut dengan Syria. Ketika itu mereka berangkat dengan penduduk kampungnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, Thuwaibah yang berangkat dengan ayahnya menyampaikan kepada Thuwaibah, "Wahai anakku Thuwaibah, bagaimana kalau kita berhenti sebentar? Karena aku ingin buang air kecil. Aku sudah tidak mampu untuk menahannya," kata sang ayah. Lantas Thuwaibah membantah, "Ayahku, jika seandainya kita berhenti, tentu kita akan tertinggal oleh rombongan." Namun sang ayah tetap bersikeras, aku sudah tidak tahan," katanya. Dan karena patuh akan perintah ayahnya, Thuwaibah menemani sang ayah buang air kecil. Setelah mereka selesai menunaikan hajatnya, ternyata benar mereka tertinggal oleh rombongan. Kemudian dengan cekatan sang Thuwaibah mengatakan, "Ayah, jika seandainya engkau berjalan, tentu kita akan tertinggal lebih jauh. Supaya kita bisa mengejar rombongan, silahkan naik ke pundakku," kata Thuwaibah. "Biar aku gendong engkau mengejar rombongan kita." Kemudian sang ayah bersedia menaiki pundak sang anak, bergendong dengan sang anak. Kemudian 100 meter berjalan, 200 meter berjalan di padang pasir itu. Thuwaibah merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika itu Thuwaibah merasakan punggungnya basah. Kemudian tak lama berselang, Thuwaibah merasakan punggungnya sudah basah kuyup. Kemudian ia menoleh ke belakang. Ternyata ia mendapati ayahnya sedang dalam keadaan menangis. Lantas Thuwaibah berkata, "Ayah, kenapa engkau menangis? Tubuhmu tidaklah berat bagiku. Aku masih muda, aku masih kuat untuk menggendongmu," kata Thuwaibah. Sang ayah semakin terisak-isak, tak kunjung henti tangisnya. Kemudian sang ayah sambil terbata-bata mengatakan, "Wahai anakku Thuwaibah, aku menangis bukan karena aku memikirkan beban berat badanku di tubuhmu, bukan. Tapi aku menangis karena aku teringat 20 tahun yang lalu di tempat yang sama, di momen yang sama dan di kejadian yang hampir sama. Aku juga menggendong ayahku. Aku menggendong kakekmu di tempat ini. Dan hari ini Allah balas perbuatan aku 20 tahun yang lalu melalui engkau anakku, wahai Thuwaibah. Aku terharu. Ternyata memang betul kata Allah, apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di tempat, di momen dan di waktu yang tidak kita kira sama sekali." Kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diuraikan bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah terletak pada kedua orang tua, pada ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya, murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Artinya, setiap langkah yang kita lakukan mestinya harus di bawah doa kedua orang tua kita. Harus ada kerelaan dari doa dari kedua orang tua kita. Kalau kita ingin perjalanan hidup kita ini mulus-mulus saja. Karena kita teringat sebuah kisah ketika ada dua orang beradik kakak. Mereka tinggal dengan ibunda mereka yang sudah menjanda. Mereka tinggal di sebuah apartemen di Bone, Sulawesi Selatan, di sebuah rumah kontrakan. Ketika itu mereka harus membayar 200.000 per bulannya. Sehingga dua orang beradik kakak ini harus mengumpulkan uang minimal 200.000 untuk membayar kontrakan mereka. Kemudian di akhir bulan, di pekan terakhir dalam bulan itu, uang ini sudah terkumpul.
oleh sang abang, dimasukkan uang ini ke dalam plastik dan ditaruh di dalam kantong plastik yang cukup besar, diletakkan di bawah bantal di dalam kamarnya. Kemudian suatu hari ketika dua orang beradik kakak ini pergi bekerja, sang abang pergi ke sekolah untuk mengajar, sang adik pergi mengojek. Ketika mereka pergi bekerja, ibunda mereka sedang membersihkan rumah. Ketika membersihkan kamar dua orang beradik kakak ini, sang ibu ternyata menemukan bungkusan plastik tadi yang tidak dia tahu isinya. Namun karena barangkali ketika itu dia sedang emosi, dia mengatakan dalam hatinya, anakku ini sudah tidak tahu akan perintahku. Aku sudah melarang dari dulu mereka tidak boleh bermain kartu. Mereka main kartu juga, mereka main judi juga. Ternyata sang ibu menganggap bahwa kantong plastik tersebut isinya adalah kartu untuk berjudi. Dan dia pun langsung membakar kantong plastik tersebut. Dan tak lama berselang, dua orang beradik kakak ini pulang. Dan sang ibu langsung marah-marah, memaki-maki mereka karena sang ibu menuduh bahwa dua orang anaknya ini masih sering bermain judi. Namun ketika sang ibu memarahi anak-anaknya tadi, kedua orang beradik kakak ini tidak membantah, tidak menjawab pernyataan sang ibu. Mereka diam saja. Setelah selesai, setelah keduanya kembali ke kamarnya, sang adik bertanya, "Wahai abang, kenapa engkau tidak menjawab pertanyaan ibu tadi? Padahal itu adalah uang untuk membayar kontrakan kita yang tak lama lagi akan jatuh temponya." Sang abang menjawab dengan senyuman, "Wahai adikku, ibunda kita, ibu kita barangkali baru kali ini melakukan kesalahan kepada kita. Sementara kita, anaknya, sudah tak terhitung berapa kesalahan yang kita lakukan yang menyakiti hati ibu kita. Maka dari itu aku tak ingin hati ibuku tersakiti. Maka kita diam saja." Begitu cara mereka menghargai perasaan ibunya. Meskipun ibunda mereka dalam posisi yang salah, mereka tak ingin ibundanya merasa sedih, merasa menyesali perbuatannya tadi. Dan ternyata kaum muslimin, dua orang beradik kakak yang menjaga perasaan ibundanya tadi, 20 tahun kemudian sang abang menjadi wakil presiden Republik Indonesia karena beliau adalah Yusuf Kala, dan adiknya Ahmad Kala, pemilik perusahaan sawit terbesar di Kalimantan sana. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil yang sangat kita inginkan. Apapun itu, baik itu sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Maka dari itu, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena tidak ada bakti yang terbaik melainkan bakti kepada kedua orang tua kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي أمرنا بالصيام وأمر الذين من قبلنا لعلنا من المتقين. ثم نصلي ونسلم للنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أيها الجمهور الكريم، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون فوزا عظيما. ثم اسمعوا مني قوله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.